Kalau anak kita nanti sudah kuliah, pesenin, jangan tinggalkan Nahdlatul Ulama. Jangan tinggalkan Nahdlatul. Pesen begitu. Kenapa? Banyak anak-anak NU yang ketika dia kuliah di ITB berubah haluan menjadi HTI, berubah haluan menjadi FPI, berubah haluan menjadi Ikhwanul Muslimin, berubah haluan menjadi Jamaah Islamiyah. Akhirnya dia kafirkan ayahnya, dia kafirkan ibunya, karena ibu dan ayahnya masih punya KTP Indonesia yang menurut mereka adalah orang-orang yang masih mempercayai Pancasila sebagai dasar negara adalah orang-orang kafir. Dia yang tidak mau menegakkan syariat Islam kata mereka, maka dia adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia pakai ayat yang untuk orang Yahudi kemudian diambil untuk orang tuanya karena dia mendapatkan ideologi yang sesat yang diajarkan di tempat kuliah. Maka harus diwasiati, nah, Ndok, kamu kuliah nanti hati-hati kalau memilih organisasi. Masuk aja organisasinya PMII, punya Nahdlatul Ulama. Jangan macem-macem ikut-ikut yang tidak jelas. Selalulah alaikum binahdlatil ulama, alaikum binahdlatil ulama, alaikum binahdlatil ulama. Itu yang harus ditanamkan. Kenapa? Kalau tidak begitu, maka anak kita tidak punya panduan. Kayak saya ini, Bu. Saya ini, makanya saya ngomong begini, karena saya ini lahir dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Cuma bukan karena kemudian saya itu tidak mendapat wasiat, bukan, tapi karena saya orangnya ngeyel. Ini di kampus ini orang apaan sih, orang diem aja, nggak mau ngobrol selain sama temennya ini yang satu letting, yang satu yang akrab. Ternyata ketika saya temenin ini dua orang, ternyata dia punya pemahaman agama yang berbeda. Saya penasaran apa sih pemahamannya. Ayo, kalau ini katanya ikut ngaji, ngajinya hanya 6 orang atau 7 orang. Yang dibahas adalah tentang negara Indonesia ini negara taghut. Alhamdulillah, tetapi saya tidak sampai masuk. Tetapi saya pengalaman, karena orangnya penasaran. Ini apa yang dibahas? Apa tujuannya? Orang-orang yang banyak berpaham-paham demikian biasanya orangnya eksklusif, bertemannya juga eksklusif, tidak low profile. Dia pilih-pilih teman. Dia akan lihat teman-teman yang mudah untuk dibawa oleh dia untuk dicekoki dengan paham-paham anti negara kesatuan Republik Indonesia. Maka akhlak ilmu harus ditanamkan. Bu, ada cerita ini, orang punya ilmu tapi nggak punya akhlak. Dia dikawinin tuh sama mertuanya. Mertuanya bukan kiai, mertuanya tukang nelayan, punya empang. Mertuanya punya empang. Empangnya ini ditanemin ikan bandeng. Banjir. Pas banjir ini, pas surut, di tengah-tengah empang itu ada ikan mujair. Mertuanya ambil ini ikan mujair, ini gimana hukumnya? Saya nanamnya ini nanam ikan bandeng. Kok katanya pas saya ambil ada ikan mujair, ini hukumnya halal apa haram? Wah, saya punya menantu katanya mondoknya di Jawa. Dia tanya sama menantunya, "Dok, ini hukumnya apa?" "Bapak ini nanemnya di empang ini nanem ikan bandeng, tapi setelah banjir ada ikan mujair.
Mungkin dari empang tetangga yang nanam ikan mujair masuk ke empangnya abah. Bagaimana hukumnya? Kata si menantu ini, tenang bah, kita buka di kitab Fathul Mu'in halaman 90. Padahal Fathul Mu'in nggak ada halaman 90. Fathul Mu'in hanya halamannya 70-an lebih. Nih bah, dengerin, saya ini menantu mau baca kitab kuning Fathul Mu'in. Babul Mujahiri utawi iki iku bab nerangaken iwak mujair. Kata mertuanya, hebat ini menantu saya. Saya ikut pengajian sama kiai-kiai di kampung, belum pernah nemu ini babul mujahir. Tapi menantu saya katanya ini ada kitab nerangin ikan mujair. Coba terus menantu terus. Al mujahiru halalun lil mantu wa haramun lil mertua. Apa itu artinya mantu? Tenang bah, ini kita baca bah. Ini sesuai dengan cara di pesantren maknainnya. Al mujahiru utawi iwak mujair halalun lil mantu iku halal kedua mantu. Wih, hebat ya. Wa haramun lil mertua dan haram kepada mertua. Wah. Kata mertua, empang saya. Masa iya halal bagi mantu, haram untuk mertua? Itu kitab apa mantu? Kitab Fathul Mu'in bah. Ada nggak kitab lainnya? Ada bah. Nanti kita buka kitab Fathul Wahab. Masa iya katanya ini haram buat abah katanya. Ini kitab Fathul Wahab juz 12. Padahal Fathul Wahab juznya cuma itu aja. Nih bah, ini kitab Fathul Wahab, babnya sama, babul mujahir. Al mujahiru halalun lil mantu wa haramun lil mertua illa endasna. Utawi iwak mujair iku halal kedua mantu lan haram kedua mertua kecuali endase doang. Kata mertua, mending ini daripada Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu keren katanya itu kitabnya. Udah kita pakainya Fathul Wahab aja, endasnya juga nggak apa-apa. Ini kalau yang terjadi seorang yang punya ilmu tapi dia tidak punya akhlak. Nanti orang yang punya ilmu tidak punya akhlak juga dia tidak akan punya metodologi di dalam berdakwah. Berdakwah itu ada metodologinya. Berdakwah itu tergantung audiennya. Makanya saya tidak terlalu serius. Kenapa? Ada ibu-ibu banyak gini. Ud'uhum ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Santri, ud'u ila sabili rabbik. Seru manusia pada jalan Tuhanmu bil hikmah. Kata Syekh Nawawi, bil hikmah itu artinya bil hujjatil qati'ah, dengan hujjah yang kuat, dengan hujjah yang memutus masalah. Kalau misalnya ini untuk orang-orang ahli ilmu, kayak tadi kita diskusi di pondok pesantren Miftahul Jannah dengan para kiai-kiai, itu harus dengan jalan bil hikmah, ay bil hujjatil qati'ah. Yang kedua cara dakwah itu adalah wabil mau'izatil hasanah, dengan mau'izatil hasanah. Ini untuk siapa? Lil awam, untuk orang-orang awam. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan mujadalahlah dengan cara yang terbaik. Untuk siapa? Lil muhasimah, untuk orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran dia tampik karena adanya kepentingan. Maka ini kita menggunakannya dengan metodologi ketiga, mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau bil hikmah, orang-orang ahli ilmu ketika dalil itu ditumpahkan maka dia akan menerima.
kita dakwah kepada orang awam, ketika mau'idatul hasanah itu diberikan, dia akan masuk ke hatinya. Tapi kalau untuk mukibin ini nggak bisa pakai bil hikmah. Kebenaran pun akan ditolak. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka untuk kebenaran itu tidak mau menerima. Kenapa sih orang bapak-bapak tidak mau menerima kebenaran? Kata Syekh Nawawi, tenara orang tidak mau menerima kebenaran itu adalah haitsu tamassaku bitaklid, karena dia memegang taklid. Kebenaran apapun yang diberikan oleh orang, dia akan tolak karena dia telah bertaklid kepada yang sebelumnya. Yang kedua, wahaisu khafu zalala manasibihim, dan ketika mereka itu takut kehilangan pangkat wariasatihim dan kepemimpinannya. Karena inilah sekarang juga sudah kita katakan yang namanya Khabib itu bukan cucu Nabi. Ini dalilnya menurut kitab nasab, ini dalilnya menurut kitab sejarah, ini dalilnya menurut hasil tes DNA. Mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan baginda Nabi. Masih banyak orang yang tidak mau menerima. Wa aksaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Kenapa? Hai sudah masaku bitaklid, kata Syekh Nawawi, karena mereka megangnya taklid, bukan megang dalil. Yang kedua, wahai khafu zalala atau izalata manasibihim, dan ketika mereka takut kehilangan pangkat-pangkat mereka, wariasatihim, dan kepemimpinan mereka, takut dicopot jabatannya. Makanya mereka tidak mau menerima kebenaran. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ini juga untuk PWI Kiai Suparman, harus sabar di dalam berpegang teguh dalam kebenaran, karena qad tabayyana rusdu minal ghai, telah jelas yang hak daripada yang batil, mana yang berlandaskan dalil dan mana yang tidak berlandaskan dalil. Kita menuju kebenaran dengan dalil-dalil al-qati'ah wal barahinil qawiyah, dengan burhan-burhan yang kuat. Maka daripada itu kita berjuang di dalam menyebarkan kebenaran, sebuah tesis bahwa para habib ini bukan turunan Nabi, untuk masyarakat agar tidak berdampak terhadap kerugian-kerugian ekonomi, kerugian spiritual, keagamaan bagi warga NU terutama. Kalau belum ada atau kalau masih ada yang belum menerima, kita sampaikan dengan sabar. Isbir ala ma yaqulun. Hidayah itu al-mubarakah. Hidayah itu keberkahan. Ini sesuai dengan madrasah diniyahnya. Hidayah itu datangnya dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah bagi orang-orang yang kau kehendaki, tidak bisa. Hanya Allah yang memberikan hidayah bagi orang yang Allah inginkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.